dengan teman-teman sekalian. Nah, saya akan membahas topik tentang tindak tutur dan peristiwa tutur dalam kajian pragmatik. Nah, yang pertama yaitu tindak tutur. Tindak tutur secara umum merupakan tindakan yang mengandung tindakan sebagai suatu fungsional dalam berkomunikasi dengan mempertimbangkan aspek situasi tuturan. Nah, menurut Austin dalam bukunya yang berjudul tentang How to do something with words menjelaskan bagaimana sebenarnya seorang penutur itu ketika mengeluarkan suatu ujaran atau kalimat tidak hanya menciptakan ujaran atau kalimat itu sendiri, akan tetapi dia melakukan suatu tindakan dengan kata, kalimat, tindakannya itu dengan bisa jadi dengan meminta, mengutuk, mengkritik, memperingatkan, berjanji dan lain-lainnya. Nah, di sini Austin membagi tindak tutur kepada 3 jenis. Yang pertama yaitu tindak tutur lokusi, yang kedua tindak tutur ilokusi, yang ketiga yaitu tindak tutur perlokusi. Nah, yang pertama yaitu tindak tutur lokusi. Tindak tutur ini merupakan tindak tutur menuturkan sesuatu atau tindakan mengucapkan sesuatu dengan makna, kata dan kalimatnya tersebut agar dapat dipahami oleh si lawan tutur. Nah, contohnya yaitu kemarin ibuku sakit. Nah, kata ujaran ini mengungkapkan suatu informasi kepada si lawan tutur bahwa si penutur ini ibunya sedang sakit. Nah, konteks ini atau ujaran ini hanya saja memberi informasi. Nah, ujaran ini belum menyentuh kepada ranah maksud dan fungsi daya tuturan tersebut. Nah, yang kedua yaitu tindak tutur ilokusi. Tindak tutur ilokusi ini disebut juga dengan the age of doing something, yaitu tindak tutur yang sudah mengandung maksud dan tujuan dari si penutur tadi. Nah, di sini sudah menyentuh kepada apa sih maksud dan tujuan si penutur itu menuturkan suatu tuturan yang tadi. Contohnya begini. Bagaimana ya kalau kamar ini dibersihkan? Nah, ujaran ini diucapkan oleh seorang ibu kepada anaknya. Nah, dengan ujaran ini sudah menunjukkan kepada anaknya itu bahwa ucapan dari sang ibu tadi itu menyuruh dia untuk membersihkan kamarnya. Seketika anak tersebut mendengar ujaran ibunya tersebut, anak itu langsung mengambil sapu dan membersihkan kamarnya. Nah, di sana ujaran tersebut menyuruh si anak itu membersihkan kamarnya. Nah, inilah disebut dengan tindakan ilokusi, tindakan untuk melakukan suatu tindakan melalui suatu ujaran seperti contoh yang tadi. Nah, yang terakhir yaitu tindak tutur perlokusi. Tindak tutur perlokusi merupakan suatu tindak tutur yang menimbulkan efek atau akibat dengan adanya suatu tindakan dalam mengatakan sesuatu. Contohnya begini. Contohnya seorang guru berkata kepada para muridnya atau siswanya dengan mengatakan, anak-anak kita ujian hari ini ya. Nah, salah satu siswanya tersebut menjawab perkataan ibu gurunya tersebut dengan jawaban dengan berkata, belum paham Bu, minggu depan saja. Nah, lalu si guru tersebut lantas membantah jawaban anak tersebut atau perkataan anak tersebut dengan mengatakan, yang tidak mau ujian hari ini silakan keluar. Nah, kemudian para siswanya lain pun menjawab iya Bu. Nah, ujaran ibu tersebut memberikan dampak langsung kepada siswanya tersebut agar tidak membantah perkataan ketetapan yang ditetapkan oleh ibu gurunya tadi atau ujian yang telah ditetapkan oleh ibunya gurunya tadi. Nah, yang kedua yaitu tentang peristiwa tindak tutur. Apa itu peristiwa tindak tutur? Peristiwa tindak tutur itu merupakan suatu gejala yang bersifat sosial serta dapat dikatakan bahwa peristiwa tindak tutur itu merupakan rangkaian dari sejumlah tindak tutur. Nah, peristiwa tindak tutur juga terjadinya atau berlangsungnya interaksi linguistik dalam suatu ujaran atau kalimat yang melibatkan antara dua pihak, yaitu antara penutur dengan lawan tutur. Nah, Hines juga menjelaskan bahwa dalam peristiwa tindak tutur ini si penutur harus mempertimbangkan beberapa faktor dalam peristiwa tindak tutur ini yang disebut dengan komponen tutur. Nah, dalam komponen tindak tutur ini terdapat 8 bagian yang kita singkat dengan kata speaking. Yang pertama
pertama yaitu ada setting and scan. Yang pertama setting yaitu berkenaan dengan waktu dan tempat tuturan berlangsung. Sedangkan scan yaitu mengacu kepada situasi tuturan atau sifat psikologis pembicaraan. Nah, waktu, situasi, dan tempat dapat membedakan berbedanya suatu varian bahasa yang berbeda. Nah, contohnya seperti kita berbicara di tanah lapang yang luas dengan situasi alami akan berbeda situasinya dengan orang yang membaca buku di dalam perpustakaan dengan keadaan yang hening atau sunyi. Nah, yang kedua yaitu tentang partisipan. Partisipan ini siapa yang terlibat ketika tuturan itu berlangsung, yaitu antara si penutur dengan lawan tutur. Nah, yang ketiga yaitu yaitu ends, yaitu merujuk kepada maksud dan tuturan. Apa sih tujuan dari si penutur itu menuturkan tuturannya tersebut? Nah, yang keempat yaitu yaitu Queen, yaitu mengenai hubungannya dengan perkembangan dengan topik pembicaraannya. Yang kelima yaitu mengacu kepada nada suara ketika pesan itu disampaikan dengan nada senang hati, dengan singkat, dengan gaya menarik dan lainnya. Dan yang keenam yaitu instrumentalitas. Ini yaitu merujuk kepada jalur bahasa yang dipakai oleh si penutur. Nah, di sini nantinya si penutur menyampaikan tuturannya itu baik lewat lisan, tulisan ataupun lewat handphone. Juga ketujuh yaitu norm of interaction and interpretation. Nah, di sini merujuk kepada norma atau aturan yang dalam berinteraksi antara si penutur dengan lawan tutur. Nah, di sini jelaskan bagaimana mengungkapkan kalimat, katanya ataupun berinteraksi dan lainnya. Nah, yang kedelapan yaitu gens. Gens ini merujuk kepada bagaimana jenis kalimat atau tuturannya itu disampaikan kepada lawan tutur. Nah, di sini si penutur juga menyampaikan tuturannya itu baik dalam bentuk narasi, eksposisi, deskripsi ataupun lainnya. Kalau dalam bahasa sastra yaitu bisa jadi dalam bentuk